Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha pada video pembelajaran atau pada video penjelasan mengenai praktik kita membuat atau memodelkan karakter. Nah, kita akan memodelkan karakternya itu di dalam Blender, jadi dalam bentuk 3D gitu. Namun sekarang akan fokus ke pemodelan pakaian dari karakter tersebut. Karena pada sebelumnya kita sudah mencoba membuat karakternya ya. Jadi kita akan memodelkan bagaimana cara kita membuat celana, membuat pakaian bajunya, dan hiasan kepalanya. Oke, tidak berlama-lama saya akan coba terlebih dahulu untuk, share screen ke Blender-nya ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini karakternya ya, yang akan kita modelkan bagian bajunya. Nanti, hasilnya itu kurang lebih seperti yang ini, teman-teman. Karakter yang ini, yang, bajunya warna biru, celananya warna merah ya. Nah, tidak berlama-lama, kita coba modelkan terlebih dahulu bagian celananya. Untuk memodelkan bagian celananya, kita klik objeknya terlebih dahulu, lalu kita pindahkan dari objek mode ini ke edit mode, teman-teman. Kita pindah ke edit mode. Nah, di edit mode, kita seleksi bagian mana saja yang mau yang mau ditambahkan menjadi bagian celana gitu. Kita seleksi face-nya ya. Mulai dari bagian sini, 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 kita blok ya, segini misalkan. Oh, ini nggak bisa ya. Harus satu-satu. Kalau mau diblok itu pakai B, teman-teman. Nah, shortcut B, baru kita bisa blok seperti ini. Oh, ternyata ini harus dipindahkan dulu wireframe-nya ya, baru bisa diblok. Nah, kita klik B, lalu kita blok, kurang lebih seperti ini. Nah, ini jangan sampai bagian bawah, karena bagian bawah ini bagian kakinya ceritanya ya. Nah, kita klik satu lagi, baru kita sekarang coba blok bagian yang akan kita jadikan celananya ya, sampai segini saja. Nah, ini sudah terblok semuanya, sini sudah terblok, ini bagian belakangnya juga sudah terblok. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu kita kembali ke shortcut 1 lagi ya, numpad 1, lalu kita klik Shift D, Shift D, nah nanti akan muncul celananya seperti ini. Celananya akan muncul seperti ini, kita bisa scale teman-teman. Nah, kurang lebih ketika di scale jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita juga men-scale-nya bisa menggunakan ini, yang scale yang ada di sini ya teman-teman. Kita klik, nah kita bisa atur men-scale-nya seperti ini, ataukah ke belakang ya, kayak gini. Agar supaya seperti celana beneran gitu ya. Nah, ketika sudah kita scale teman-teman, ini tinggal kita coba, klik huruf P, lalu kita selection. Jadi, celana yang tadi akan menjadi sebuah objek baru, teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti ini. Berbeda dengan objek, berbeda dengan objek, bukan kepala, tapi dengan objek manusianya ya. Ini jadi pakaiannya gitu. Kurang lebih celananya akan menjadi seperti ini, teman-teman akan ya seperti dikasih celana gitu objek atau karakter, 3D-nya itu dalam logo poly ini. Nah, selanjutnya setelah kita, eee, ganti kita tambahkan celana, ini objek mode kita pindahkan ke edit mode lagi, kita tinggal rapihkan bagian celana yang belum rapihnya. Misalkan nih ini mau agak dikedepanin, kita, blok dulu, kita seleksi dulu, nah baru kita pakai movement lalu arahkan ke arah depan ya. Supaya seperti celana beneran gitu. Nah, kita juga bisa menaikkan bagian ininya, bisa kita seleksi menggunakan edge ya teman-teman, kayak gini. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk bagian celananya ceritanya ya. Kita juga bisa rapihkan ini agak supaya masuk ke dalam. Jadi ya seperti celana pada umumnya gitu. Nah, ini bagian belakangnya belum rapi, bias. Belum ya, kita coba, ke object mode. Nah, kita rapihkan, kita bisa scale lagi. Nah, ketika kita scale jadi agak besar, nah tinggal kita rapihkan saja untuk bagian celananya ya. Kurang lebih celananya jadi seperti ini, kita scale lagi atur. Nah, tinggal kita atur posisinya supaya lebih enak dilihat ya celananya gitu.
seperti ini. Oke, ini ternyata perlu di-scale ke belakang, teman-teman. Nah, kayak gini ternyata, supaya lebih rapi gitu ya. Nah, ini kita atur lagi posisinya menggunakan movement, kayak gini. Jadi terbungkus ya bagian bawahnya itu menggunakan celana, teman-teman. Kita kembali ke edit mode, kita, atur ini supaya jadi lebih rapih ke belakang, teman-teman. Nah, coba atur ini. Nah, jadi menempel, seperti menempel dengan bagian atasnya ya, dengan bagian ya atas, celananya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman, kita rapihkan saja. Nah, kayak gini. Kita ke vertex-kan dulu, kita rapihkan. Nah, kurang lebih bagian celananya seperti ini, tapi jadi kurang rapi ya bagian belakangnya. Oke, kita atur dulu ini ke belakang, baru kita atur ini agak ke depan. Sebentar. Nah, kayak gini, kita naikkan dulu ke atas, baru kita oke, ternyata ini bagian belakangnya agak menjorok ke belakang. Oke, tidak apa-apa, kita rotasi. Nah, kita bisa rotasi supaya lebih rapi itu, teman-teman ya, kayak gini. Ini untuk bagian celananya, kurang lebih sudah hampir rapi ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba tambahkan bagian, bajunya atau pakaiannya. Ya sama, kita klik shortcut 1, lalu kita dari shortcut 1 ini, dari object mode pindahkan ke edit mode ya, teman-teman. Setelah kita pindahkan ke edit mode, lalu kita seleksi bagian yang akan ditambah menjadikan pakaian gitu ya. Kita gunakan wireframe dan X-ray, kita lalu klik huruf B, lalu kita klik seleksi bagian yang akan ditambahkan, pakaiannya ya, kayak gini. Oke, oh klik huruf B, jangan diklik shift ya. Nah, lalu kita seleksi. Nah, ini bagian tangan, bagian-bagian ini bagian tangan, segini ceritanya ya. Kurang lebih seperti ini untuk bagian belakangnya sudah terseleksi semuanya aman. Setelah aman, kita balik ke, angka 1 ya, lalu kita klik shift D. Kita duplikatkan bajunya ya. Setelah diduplikatkan, kita scale ya, kurang lebih seperti ini di-scale-nya. Nah, setelah di-scale kita klik, huruf P, lalu selection. Jadi sebuah, model, bukan model, iya, objek baru gitu ya. Kita matikan X-ray dan wireframe-nya, kita pindahkan ke yang sini misalkan. Kita sekarang mau ngedit bagian bajunya nih supaya lebih rapi ya, matikan X-ray-nya. Nah, kita edit, pindahkan ke edit mode. Kurang lebih seperti ini. Kita, select bagian, bajunya ya, lalu kita pindahkan agak ke depan gitu ya, bagian bajunya itu, supaya bagian badannya itu tertutupi ya, teman-teman. Lalu ini bagian pinggirnya agak terlalu ya condong mungkin, kita movement agak ke dalam, agak slim fit ya. Kalau bagian sininya nih agak kurang rapi, kita seleksi yang ini agak ke dalam. Nah, kayak gini. Lalu kita rapihkan bagian tangannya, kita rapihkan bagian tangannya ini. Nah, kita seleksi face-nya lalu agak agak masukkan seperti ini supaya tangannya menjadi rapih ya. Kurang lebih seperti ini untuk pemodelan bajunya ya, teman-teman. Ini kita rapihkan kembali bagian atasnya ya. Kita klik edge, lalu kita pilih edge-nya. Nah, lalu kita terapkan supaya seperti baju gitu ya. Kurang lebih seperti ini untuk pemodelan bajunya ya, teman-teman. Kita bisa merapihkan kembali bagian belakangnya, ini kurang rapi. Kita rapihkan, kita klik paste yang perlu kita, mmm, besar, kita agak belakangin ya, kurang lebih gini, kita klik paste-nya, lalu kita ke belakangkan. Kurang lebih nanti seperti ini, jadi bagian belakangnya pun tetap rapi, teman-teman. Lalu kita bisa atur bagian bawahnya,
Ini kita klik edge-nya ya, kayak gini. Lalu kita bisa extrude atau kita bisa atur nih supaya agak lebih panjang bajunya ya, kayak gini teman-teman. Nah, jadi tertutupi gitu semua bagiannya yang tadi agak kurang rapi itu. Lalu kita bisa atur ini bagian pinggirnya untuk agak lebar. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi seperti dikasih pakaian gitu ya si objek 3D-nya itu. Kurang lebih seperti ini untuk bagian badannya, untuk bagian pakaiannya. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan ini bagian topinya ya, atau aksesoris bagian kepalanya. Kita klik satu, lalu kita pindah lagi ke objek mode, kita klik objek manusianya ya. Lalu setelah kita klik, kita pindah ke edit mode kembali, lalu kita seleksi bagian yang akan menjadi topinya. Misalkan yang ini, oke kita ke face dulu, yang ini. Nah, kita seleksi saja satu persatu ini karena mudah ya untuk bagian topi itu. Kurang lebih seperti ini, dan ini kita seleksi. Nah, setelah diseleksi, seperti biasa kita klik Shift D supaya ada ya untuk topi seperti ini. Lalu kita scale. Nah, kita scale segini misalkan. Lalu kita klik P, lalu kita selection. Jadi sebuah objek baru ya, objek topi. Setelah kita jadikan objek topi seperti ini, kita klik satu, lalu kita klik yang ini, yang add select ya. Kita pindahkan dulu ke object mode supaya muncul nih edge-nya. Nah, kayak gini. Lalu kita ke add select ini, lalu kita klik bagian yang akan dijadikan yang agak maju ke depan kayak topinya gitu ya. Lalu setelah itu kita klik 3, lalu kita extrude, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jadilah manusia bertopi ya, atau robot low poly bertopi. Kurang lebih untuk pemodelan karakter pakaian karakter poli rendah seperti ini teman-teman, beserta hiasan kepalanya. Selanjutnya saya akan mencoba mempraktikkan juga bagaimana cara kita mewarnai objek-objek tadi atau pakaian poli rendah tadi. Kita pindah ke object mode, lalu kita pilih bagian celananya dulu, lalu kita pindah ini ke material ya. Kita ke material yang ini, lalu di material kita klik plus ini ya. Kita klik plus, nah new material, kita pilih warnanya, misalnya celananya warna hijau misalkan. Lalu celananya warna hijau, lalu pindahkan dari object mode ini, kita klik objeknya, lalu ke edit mode ya. Setelah dipindahkan ke edit mode, kita seleksi bagian celananya semuanya ya. Seperti ini sebentar. Nah, oke, kita seleksi lagi bagian sininya, kita seleksi bagian belakangnya, seleksi bagian sini. Nah, semuanya terseleksi ya teman-teman. Setelah terseleksi semuanya, kita tinggal menambahkan ini, tinggal kita assign. Biar kelihatan kita pindahkan ke sini. Nah, setelah desain nanti warna celananya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini baru celananya, kita tambahkan warna pada pakaiannya atau bajunya. Kita klik, lalu kita klik tambah ini, terus new, terus pilih warna bajunya, misalkan warna ungu. Selanjutnya setelah kita pilih warna ungu, kita pindahkan dari object mode ke edit mode. Lalu kita seleksi semua bagian pakaiannya ya. Jangan sampai ada terlewat. Kayak gini kita blok saja teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita seleksi semuanya. Setelah diseleksi semuanya, sudah kan ya aman-aman-aman? Aman. Sudah diseleksi semuanya, kita coba klik assign. Nah, nanti akan terassign warnanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini untuk bajunya, dan terakhir untuk bagian kepala topinya teman-teman. Kita pindah ke object mode, kita klik objek topinya, lalu kita eh, klik tambah new material, kita klik warna topinya mau apa, misalnya warna kuning, lalu kita klik dari object mode ke edit mode, lalu kita blok ini topinya ya supaya terblok semuanya. Begini teman-teman. Nah, sudah terblok semuanya, lalu kita tinggal assign. Jadilah topinya warna kuning. Dan yang terakhir kita akan mencoba mewarnai objek 3D-nya ya. Kayak gini. Caranya sama, kita klik tambah, klik new, lalu kita pilih warnanya, misalkan warna krem ya.
warna krem yang ini misalkan. Nah, sudah diklik warnanya, kita pindahkan dari object mode ke edit mode, lalu kita, eee, blok ini semua ya, baru kita assign, bloknya pakai B aja nih biar keblok semua. Nah, terblok semua bagiannya, oke belum, ini kita blok dulu supaya semuanya ya terwarnai gitu bagiannya ya, kayak gini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini kita klik assign. Nanti ketika di-render, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini cahayanya belum diatur, kita coba pindahkan lighting-nya ke sini. Nah, hasil renderingnya kurang lebih seperti ini nanti teman-teman ya. Ada sosoknya manusia dengan berbaju warna ungu, celana hijau, dan topi kuning. Warna kulit agak keputihan kekreman ya. Oke, kurang lebih untuk video mengenai pemodelan pakaian atau karakter poli rendah atau low poly cukup sekian beserta pewarnaannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.